Ya, oke teman-teman. Sekarang saya akan membahas bab 9 yang berjudul Kekayaan adalah apa yang tak Anda lihat. Jadi ternyata di bab ini menceritakan ternyata uang punya banyak ironi. Dikisahkan ada seorang pria bernama Roger. Dia memiliki dia mengendarai sebuah mobil Porsche atau mobil mewah dengan harga ratusan ribu dolar. Namun beberapa waktu kemudian dia sudah tidak mengendarai mobil itu lagi. Ketika ditanya, si Roger ini menjawab dengan rasa biasa saja tanpa malu, ternyata mobilnya sudah ditarik oleh leasing karena tidak mampu membayar cicilannya. Jadi memang di dunia ini ada orang-orang yang seperti Roger ini yang hanya ingin menunjukkan bahwa dia kaya, namun setelah kita mengenal lebih dalam dengan orang-orang tersebut, ternyata kenyataannya orang-orang yang terlihat kaya tidak sebenarnya memang selalu kaya atau memang benar-benar kaya. Jadi memang ada orang-orang yang hidupnya hanya terlihat kaya tapi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi jika kita melihat orang dengan kemewahan atau dengan kekayaan, contoh katakanlah misal seorang memiliki atau membeli sebuah kendaraan senilai 1 miliar, mungkin saja dia memang kaya, tapi itu kan hanya kemungkinan. Kenyataan yang bisa kita dapat dari sebuah pandangan itu adalah bahwa dia telah kehilangan uangnya 1 miliar atau hutangnya bertambah 1 miliar. Itu adalah kenyataan yang bisa kita miliki. Karena apa yang kita lihat, kaya itu hanya sebuah kemungkinan. Tapi data yang bisa kita ambil dari hal tersebut adalah bahwa dia kehilangan uangnya 1 miliar dengan membeli sebuah mobil atau hutangnya bertambah senilai 1 miliar. Memang realita yang terjadi di kehidupan sehari-hari adalah kita memang cenderung menilai atau mengukur sebuah keberhasilan finansial dengan berdasarkan apa yang bisa kita lihat. Karena kita tidak bisa memiliki akses berapa saldo yang dia miliki atau catatan keuangan yang dia miliki. Kita biasa menilai suatu keberhasilan dengan ukuran mobil mewah, rumah, atau foto-foto sosial media. Karena memang manusia cenderung hanya bisa menilai dari apa yang kita lihat, apa yang bisa dilihat. Namun kebenarannya adalah bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah apa yang tak terlihat. Jadi kekayaan yang tak terlihat yang dimaksud adalah kekayaan
aset finansial yang belum dibelanjakan, seperti sebuah mobil mewah yang belum kita beli padahal uangnya ada, atau barang-barang yang belum kita beli namun sebenarnya kita mampu. Itu adalah kekayaan yang tak terlihat. Dikisahkan lagi juga, ada seorang penyanyi bernama Rihanna pernah menggugat konsultan finansialnya karena dia hampir bangkrut karena belanja berlebihan. Jadi si konsultan digugat karena Rihanna yang berbelanja berlebihan. Di dalam pengadilan, jadi si konsultan finansial Rihanna di pengadilan hanya berkata, apakah saya harus memberitahu dia bahwa ketika dia mengeluarkan uang untuk membeli barang, yang akan didapat adalah barang, bukan uang. Dia melontarkan pertanyaan itu kepada hakim. Pelajaran di sini adalah memang terkadang orang-orang perlu diberitahu bahwa karena beberapa orang memiliki rasa seperti ketika kita sudah memiliki pendapatan tertentu, kita seakan-akan layak untuk membelanjakan semua uang yang kita miliki karena kita sudah bekerja keras atas hasil yang atau pendapatan yang sudah kita capai. Karena memang hal-hal seperti itu yang bisa dengan cepat membuat seseorang merasa kaya dengan membelanjakan uang semua yang kita miliki. Namun yang harus dilakukan ketika kita ingin memiliki sebuah kekayaan adalah kita tidak membelanjakan atau kita mengontrol apa yang harus kita belanjakan. Seharusnya kita harus lebih berhati-hati karena kekayaan dan kaya adalah dua hal yang berbeda. Kaya adalah merujuk ke pendapatan, barang yang kita miliki. Mungkin saja orang yang membeli mobil atau membeli rumah seharga 1 miliar, mungkin saja dia benar-benar kaya karena memang untuk menanggung cicilannya kita harus memiliki pendapatan tertentu. Tetapi kekayaan itu tersembunyi. Kekayaan itu adalah yang tak terlihat. Kekayaan adalah pendapatan yang belum dibelanjakan. Kekayaan adalah pilihan. Kekayaan adalah rasa untuk memberikan kita pilihan ketika kita ingin membelanjakan sesuatu. Kekayaan adalah rasa menahan diri agar kita mampu membeli sesuatu itu dengan jumlah lebih dari apa yang bisa kita beli sekarang. Maksudnya adalah ketika ingin memiliki sebuah barang A senilai 100 juta, tetapi kita menahan diri, kita hanya akan membelinya di lain hari ketika
kita mampu membeli barang tersebut dua atau tiga kali dari barang tersebut. Itu adalah namanya sebuah kekayaan. Jadi kekayaan ketika kita untuk membelikan barang tapi kita tidak kehabisan uang. Karena jika kita mengingini suatu barang A tapi harganya adalah menguras semua saldo kita, maka itu bukan dinamakan kekayaan. Memang dalam realitanya cara berpikir orang ketika ingin memiliki sebuah kekayaan adalah seperti orang berpuasa. Jadi mentang-mentang atau merasa kita sudah berpuasa, maka ketika waktu buka telah tiba kita berhak untuk makan banyak atau makan sepuasnya. Tapi cara yang benar untuk memiliki kekayaan adalah bukan seperti itu. Jika kita ingin memiliki kekayaan, kita harus mampu memiliki rasa kontrol atau rasa kendali bahwa ketika kita memang sudah memiliki pendapatan atau memiliki pencapaian tertentu, kita tidak harus membelanjakan semua uang yang kita miliki. Kalau di zaman sekarang biasanya kita menyebut hal-hal seperti itu dengan self reward, merasa kita sudah bekerja dengan keras, sudah menabung uang banyak, maka ketika waktunya tiba adalah saatnya untuk menghabiskan semua yang sudah kita kumpulkan atau yang sudah kita tabung. Jadi itu kebalikannya dari apa yang dimaksud dengan kekayaan atau ingin memiliki kekayaan. Caranya bukan seperti itu, melainkan biarkan uang tetap kita kontrol atau terus kita tambah tanpa kita harus menghabiskannya secara brutal ya. Memang sulit untuk belajar mengenai cara bagaimana memiliki sebuah kekayaan, karena kekayaan adalah apa yang tak terlihat namun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau realita atau di kehidupan nyatanya adalah manusia hanya mengukur atau menilai dari apa yang berdasarkan apa yang bisa dilihat. Namun ketika kita mengenal lebih dalam dengan orang-orang yang terlihat kaya, kenyataannya memang tidak selalu begitu ya. Kadang memang ternyata ada yang memang benar-benar kaya, ada yang memang hanya terlihat kaya. Di bagian terakhir di bab ini ada pesan menarik yang terdiri dari satu paragraf. Dunia ini penuh dengan orang yang tampil sederhana tapi sebenarnya memiliki kekayaan, dan orang yang tampil kaya tapi hampir bangkrut. Ingat itu ketika menilai keberhasilan orang dan menetapkan tujuan sendiri.